Tuhan, kita akan bersama beribadah. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jika semua lawannya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Di nama Tuhan, kita boleh bersama-sama memuji Tuhan dan kita bersama-sama beribadah. Pada pagi ini kita melihat gembala yang baik, di mana gembala yang baik ini yang dikenal sejak lama, sejak di dalam perjanjian lama, cukup lama, manusia-manusia pertama mengenalnya gembala yang baik ini. Dan di zaman Yohanes, di zaman Yesus Kristus, dia dikenal sebagai gembala yang baik. Maka pada pagi ini kita akan berbicara gembala yang baik berjalan di depan. Gembala di sini identik dengan seorang yang menjadi pemimpin, tetapi kita tidak akan pernah menemukan pemimpin di tengah dunia ini atau gembala di tengah dunia ini yang dikatakan gembala yang baik. Perjanjian Lama pernah mencatat di zaman Yeskiel, di mana saat Israel menuntut seorang raja, bukan semakin baik kondisi daripada Israel, tapi semakin memburuk di saat gembala itu manusia atau raja. Dan di zaman Yeskiel dinubuatkan bahwa Tuhan itu akan mengambil gembala, mengambil alih penggembalaan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, gembala yang baik, dia adalah seorang gembala yang benar-benar diharapkan, dipuji, ditinggikan, dimuliakan, karena dia adalah Tuhan. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan. Dia berjalan di depan. Gembala yang baik berjalan di depan. Mempunyai suatu pemahaman bagi saya, yaitu menjadi seorang pemimpin yang bijak, adil, maha kuasa. Ada banyak orang mengatakan saya pemimpin bijak, tetapi saya temukan banyak kekurangan-kekurangan yang muncul. Saya melihat seorang pemimpin yang berkata saya adil, tetapi keadilannya itu tidak bisa merata. Bahkan pemimpin manusia punya kuasa, tapi tidak maha kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dia adalah pemimpin yang bijak, adil, dan maha kuasa.
Sangat luar biasa kalau kita memperhatikan laut dibuka untuk menjadi jalan, Sungai Yordan dibuka untuk menjadi jalan, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia dengan supranaturalnya. Tuhan adil, bijak di dalam menghadapi umatnya. Pernah ada suatu peristiwa, seorang datang kepada saya, dia berkata, "Pak, itu nakal, kenapa diberi kesempatan?" Saya bilang kepada dia juga mendapatkan hak untuk mendapatkan itu. Nakal atau tidak, dia harus punya hak, haknya dia saya berikan. Nah, mungkin dia kecewa karena dia beranggapan bahwa orang yang nakal tidak diberi hak, orang yang baik aja yang diberi hak. Tuhan nggak melihat kita ini jahat atau baik. Saya tidak tahu berapa kali kita jahat di hadapan Tuhan, berapa kali pikiran kita jahat di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan begitu bijak, begitu adil, bahkan Tuhan tetap memberikan kemahakuasaan. Saya tidak tahu mahakuasa Tuhan terhadap kita. Apa yang menjadi problem kita? Apa yang menjadi masalah kita? Apa yang harus kita hadapi dalam hidup kita, sehingga ada supranatural yang Tuhan berikan kepada kita dengan maha kuasa. Dia mengorbankan dirinya. Di dalam Yohanes 10 ayat yang ke 11 di situ dikatakan bahwa gembala yang baik, dia menyerahkan nyawanya, memberikan nyawanya. Ada seorang hamba Tuhan, pada saat itu ada peristiwa yang mencekam, yang akan merenggut nyawa. Ada seorang jemaat berkata, "Bapak, engkau pergi, biar saya yang menghadapi." Tapi si gembala ini bilang, "Tidak, kami yang pergi, saya menghadapi." Dan itu dilakukan. Kalau kita perhitungkan umat yang menjadi pilihan Tuhan harusnya menghadapi maut, menghadapi tuntutan daripada dosa, menghadapi suatu yang menurut iblis tidak adil. Karena Tuhan memang tidak menyelamatkan malaikat, tapi Tuhan hanya menyelamatkan manusia, yaitu orang pilihannya. Maut itu harus diterima setiap manusia, tetapi Tuhan terhadap umat pilihannya, terhadap domba-dombanya, dia relakan diri untuk menjadi korban. Tidak ada manusia yang seperti Yesus, manusia sejati. Tidak ada manusia di tengah dunia yang mau mengorbankan dirinya tanpa embel-embel. Manusia sejati Yesus Kristus, dia
mau mengorbankan diri untuk keselamatan orang yang dipilihnya, menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Pemelihara miliknya. Kalau kita perhatikan ayat firman Tuhan di Mazmur 23 itu, kalau kita coba renungkan, begitu luar biasa umat pilihan Tuhan, orang-orang yang dilindungi Tuhan, orang-orang yang dipelihara Tuhan. Mazmur 23 yang dinikmati oleh seorang Daud dan sangat luar biasa. Kalau di tengah dunia ini, ya, tidak ada manusia yang tidak berhadapan dengan masalah. Semua kena sinar matahari panas, semua kena hujan, kena dingin, semua kena corona. Saya kemarin lihat Facebook, satu teman saya yang sangat berjasa sama saya, dia meninggal dunia. Dia seorang pimpinan di universitas, dia meninggal dunia. Saat saya coba konfirmasi dengan teman yang lain, benar nggak ini meninggal dunia? Iya Pak. Sakit apa? COVID Pak. Aduh, saya katakan dia orang baik. Dia orang baik. Dia menolong saya juga. Dan dia kena corona. Siapa yang gak kena? Banyak sekali yang kena. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun kena. Orang-orang milik Tuhan kena. Semua. Apa ada yang meninggal anak Tuhan? Ada, banyak. Bapak Ibu Saudara Tuhan, di dunia ini tidak ada sesuatu yang tidak ada menjadi masalah. Apa maksud Tuhan kita masih diberi hidup? Apa tujuan Tuhan kita masih diberi hidup? Di saat Tuhan memberikan hidup kepada kita, percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan memelihara miliknya. Di saat Tuhan masih memberikan umur kepada kita, Tuhan memeliharanya. Tuhan yang memelihara pemilik yang menjadi miliknya. Sangat luar biasa. Pada saat saya menikmati gembala yang baik berjalan di depan, dia begitu memelihara umatnya. Kita bayangkan Israel di padang gurun, tiang awan diberikan kepada Tuhan, diberikan Tuhan kepada umatnya, sehingga dia tidak kepanasan di padang gurun. Tiang api diberikan supaya tidak kedinginan di padang gurun. Kita bayangkan di padang gurun ada binatang buas. Di padang gurun tidak tertutup dengan dinding, dengan apa? Bisa dihajar oleh musuh-musuhnya. Tapi Tuhan benar-benar bentengi dengan kuasanya, dengan maha kuasanya. Nikmatilah bersama Tuhan. Dia pemelihara yang menjadi miliknya. Di saat kita masih diberi hidup, ada pemeliharaan Tuhan dengan caranya, dengan maha kuasanya. Siapa yang di depan kita? Saya atau yang lain? Jika yang di depan kita itu adalah Tuhan, apabila saya
umatnya, kepunyaannya, maka Tuhan Yesus Gembala yang ada di depan. Yang ada di depan adalah Yesus Kristus. Jika ada kehidupan mungkin yang kita tidak bisa hadapi, kehidupan sekecil apapun kita nggak bisa hadapi, kiranya Tuhan kita andalkan. Di saat kita mengandalkan Tuhan, maka di sanalah Tuhan berjanji menggambarkan bahwa kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi air. Masalah apapun tidak akan membuat kita rontok. Kondisi apapun tidak akan membuat kita lumpuh. Kita tetap segar di dalam Tuhan. Karena Dia adalah pemimpin. Dia mau mengorbankan dirinya. Dia pemelihara hidup. Berbahagialah kita yang menjadi miliknya, yang menjadi kepunyaannya. Berbahagialah, Dia adalah gembala yang baik, gembala yang baik, yang menjaga kita. Nama Tuhan kita termuliakan. Amin. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu Bapa, karena